Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi sosial media digital dan public relation. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Dimas Aziz Effendi dengan NIM 2208 1020 1232 dan rekan saya Pinkan Ayu Aura Reni dengan NIM 2208 1020 1225. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa sih sosial media digital itu. Nah, sosial media adalah gabungan dari dua kata, yaitu sosial dan media. Secara sederhana, sosial dapat diartikan sebagai hubungan yang menimbulkan suatu kerjasama antar individu atau kelompok dalam membentuk suatu komunitas baru di masyarakat. Sedangkan media dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Dari kedua kata tersebut, sosial media dapat diartikan secara sederhana, yaitu suatu alat komunikasi yang digunakan individu atau kelompok dalam membentuk suatu interaksi atau komunitas baru di masyarakat. Ada beberapa pengertian sosial media menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Meidenberg menyatakan bahwa sosial media merupakan suatu media atau alat yang digunakan untuk menghimpun kerjasama bagi penggunanya untuk menghasilkan suatu konten. Selain itu, dikemukakan juga oleh Van Dijk yang menyatakan bahwa sosial media adalah sebuah platform yang memfokuskan pada eksistensi penggunanya yang disertai fasilitas untuk dapat beraktivitas dan berkolaborasi. Karena hal tersebut, sosial media dapat dikatakan sebagai alat atau media yang berbasis online yang berfungsi untuk mempererat hubungan antar pengguna sehingga dapat mewujudkan suatu ikatan sosial. Menurut Anthony Mayfield, sosial media merupakan suatu cara menjadi manusia biasa. Nah, manusia biasa di sini diartikan sebagai manusia yang biasa bertukar ide, berkolaborasi, dan bekerja sama untuk menghasilkan suatu kreasi sehingga menemukan orang yang bisa dijadikan sebagai teman, pasangan, dan komunitas. Maka dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa sosial media merupakan suatu alat yang berupa situs atau aplikasi secara online yang memungkinkan penggunanya untuk saling berkomunikasi, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam masyarakat baru. Sedangkan sosial media digital merupakan infrastruktur, platform online, dan segala hal terkait teknologi yang membuat platform sosial media bisa beroperasi. Nah, komponen utama dari sosial media digital itu meliputi yang pertama, ada algoritma. Jadi, algoritma itu adalah program canggih yang menentukan konten apa yang muncul di lini masa, bagaimana konten tersebut ditampilkan, dan kepada siapa konten tersebut ditampilkan. Yang kedua ada penyimpanan data. Jadi penyimpanan data ini adalah gudang digital raksasa yang menyimpan semua data pengguna seperti postingan, foto, video, dan kesan pribadi. Yang ketiga ada keamanan cyber. Jadi ini adalah benteng pertahanan digital yang melindungi data pengguna dan platform dari serangan cyber. Yang keempat ada jaringan dan server. Jadi ini adalah infrastruktur fisik yang memungkinkan untuk terhubung dan berinteraksi di platform sosial media. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosial media digital adalah bagian dari sosial media. Sosial media memiliki cakupan makna yang lebih luas dan mengacu pada semua bentuk interaksi sosial yang dimediasi oleh teknologi, baik online maupun offline. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik sosial media digital. Yang pertama, ada jaringan atau network antar pengguna. Jadi jaringan dalam terminologi bidang ilmu komputer dapat diartikan sebagai suatu infrastruktur yang menghubungkan komputer atau perangkat keras lainnya. Nah, karakter sosial media yang dikatakan jaringan adalah sosial media yang dibentuk dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan atau internet. Sebagai karakteristik dari sosial media, jaringan berfungsi untuk menghubungkan penggunanya di dalam dunia nyata maupun di dalam dunia maya, tidak peduli saling kenal atau tidak. Nah, kehadiran sosial media dan jaringan menjadi suatu perantara bagi pengguna untuk membentuk suatu komunitas masyarakat. Yang kedua ada informasi. Nah, informasi merupakan karakteristik yang paling menonjol dalam sosial media. Karena melalui sosial media, para penggunanya dapat memproduksi, mengkonsumsi, dan saling bertukar informasi. Dari karakternya, sosial media sebagai informasi dapat dibagi menjadi dua segi, yaitu sosial media merupakan suatu alat atau perantara yang dijalankan berdasarkan informasi, dan informasi juga merupakan suatu bahan dalam menggunakan sosial media. Nah, informasi sebagai suatu bahan dalam sosial media di sini adalah setiap penggunanya
Setiap pengguna sosial media itu harus menyertakan informasi pribadi sebelum dapat mengakses lebih jauh ranah sosial media. Yang ketiga ada arsip atau arsip. Jadi karakter yang ada di dalam sosial media selanjutnya adalah arsip, di mana setiap informasi dan kegiatan pengguna dalam sosial media dapat diakses kembali. Hal ini menjadi salah satu keunikan dari sosial media. Selain dalam penggunaannya, sosial media menggunakan jaringan serta dapat memberikan informasi, maka sosial media juga memiliki fasilitas arsip. Dengan adanya arsip dalam sosial media ini mempermudah bagi pengguna dalam mengakses dan menaruh informasi yang telah diakses. Yang keempat ada interaksi. Interaksi yang ada di dalam sosial media adalah salah satu ciri khas yang membedakan sosial media dengan media lainnya, terlebih pada media tradisional. Dengan adanya karakteristik interaksi dalam sosial media menjadikan pengguna sosial media dapat memperluas hubungan pertemanan meskipun di dalam dunia maya. Contoh interaksi yang terjadi di dalam sosial media adalah adanya komentar, adanya tanda seperti like, dan juga sebagai bentuk pembagian perasaan pengguna satu dengan yang lainnya. Pada media lama kita tidak dapat menjumpai adanya interaksi timbal balik antara pengguna satu dengan lainnya, seperti halnya media cetak koran. Kita bisa mendapatkan informasi, namun tidak dapat melakukan interaksi dengan pengguna atau pembaca koran lainnya. Yang kelima ada konten oleh pengguna. Istilah konten oleh pengguna dalam sosial media ini memiliki arti bahwa dalam sosial media, penggunanya dapat mengkonsumsi serta memproduksi konten. Nah, hal ini yang menjadi pembeda dengan media lama, di mana media lama seorang pengguna atau khalayak hanya dapat menerima dan menjadi sasaran konten yang didistribusikan. Sedangkan dalam media baru, yang mana sosial media juga termasuk dalam bagiannya, seorang pengguna atau khalayak dapat mengkonsumsi, memproduksi, mengarsipkan, serta menyebarkan konten media. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media sosial digital. Tingginya permintaan mendorong munculnya banyak platform media sosial baru yang berlomba-lomba menarik minat dan perhatian pengguna. Perkembangan media sosial juga sangat pesat, terbukti dengan banyaknya platform yang dulunya populer, namun kini mulai ditinggalkan, bahkan diakuisisi oleh pihak yang lebih besar. Berikut adalah beberapa layanan dan jenis media sosial yang sangat populer di masyarakat saat ini. Yang pertama ada layanan blog. Nah, layanan blog pada dasarnya dapat dipahami sebagai jurnal pribadi yang ada di internet. Salah satu jenis media sosial ini memiliki fungsi untuk membagikan catatan baru atau pandangan penggunanya tentang berbagai isu tertentu. Pengguna media sosial jenis ini biasanya disebut narablog atau blogger. Contoh media sosial layanan blog yaitu seperti WordPress dan Blogger. Nah, yang kedua ada layanan jejaring sosial atau social network. Layanan jejaring sosial atau biasa juga disebut dengan social network merupakan salah satu jenis media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat di berbagai belahan dunia pada saat ini. Salah satu jenis media sosial ini memiliki fungsi sebagai tempat berkumpulnya banyak orang untuk saling bersosialisasi. Nah, dalam layanan ini, pengguna biasanya saling mengirim pesan, informasi, foto, hingga video. Contoh media sosial layanan jejaring sosial adalah Facebook dan LinkedIn. Yang ketiga ada layanan blog mikro atau microblogging. Jenis media sosial ini adalah layanan blog mikro atau biasa disebut juga dengan microblogging. Meskipun memiliki layanan dan kegunaan yang hampir sama dengan blog, tetapi jenis media sosial ini menyajikan halaman yang lebih ringkas. Hal ini membuat layanan microblog memiliki kecepatan yang lebih baik dibandingkan layanan blog. Salah satu layanan blog mikro itu adalah Twitter. Nah, yang keempat ada layanan berbagi media atau media sharing. Nah, layanan berbagi media atau media sharing merupakan jenis media sosial yang memungkinkan para penggunanya untuk saling berbagi konten seperti foto, audio, atau video. Contoh platform media sharing yang populer saat ini itu adalah YouTube, SoundCloud, Instagram, TikTok, dan Flickr. Yang kelima ada layanan kolaborasi. Layanan kolaborasi adalah jenis media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk bekerja sama dalam membuat suatu konten. Jadi para pengguna itu dapat saling mengajak untuk berkontribusi, membuat konten bersama, dan bahkan mengoreksi konten yang dibuat oleh pengguna lainnya. Nah, salah satu contoh layanan kolaborasi adalah Wikipedia. Nah, Wikipedia ini sendiri merupakan ensiklopedia online multibahasa yang dibuat dan diedit oleh para penggunanya secara sukarela.
Jadi pengguna bisa membuat artikel baru, mengedit artikel yang sudah ada, dan bahkan menerjemahkan artikel ke bahasa lain. Yang terakhir ada layanan forum. Jadi jenis media sosial yang terakhir ini memang dikenal memiliki bentuk yang klasik. Nah, jenis layanan forum ini dapat dikatakan sebagai salah satu jenis media sosial yang telah lama muncul dan dikenal luas sejak lama. Layanan forum sendiri dapat digunakan pengguna sebagai tempat untuk memperbincangkan berbagai hal atau topik secara spesifik bersama pengguna lain dalam satu ruang diskusi. Contoh media sosial layanan forum yaitu ada Kaskus, Quora, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat media sosial bagi perusahaan. Yang pertama, mempertahankan identitas organisasi atau branding. Praktisi menyatakan bahwa media sosial membawa keuntungan tersendiri bagi kegiatan branding. Praktisi dapat memberikan berbagai informasi mengenai identitas perusahaan kepada halayak dengan tujuan untuk meningkatkan brand awareness pada publik. Di samping itu pula, media sosial dapat membantu praktisi dalam membangun image perusahaan dan melihat respon publik kepada perusahaan. Praktisi menyatakan lebih lanjut bahwa kegiatan branding tidak hanya dilakukan untuk terus memberikan informasi mengenai identitas perusahaan saja, namun juga mencakup kegiatan evaluasi yang melibatkan respon publik mengenai positioning perusahaan dan mensegmentasi pasar. Menurut sebagian besar praktisi, bahwa di samping melakukan branding, keberadaan media sosial juga membantu dalam kegiatan pemasaran produk dan promo event perusahaan. Lebih jauh lagi, praktisi dapat memantau respon yang diberikan publik melalui media sosial baik kepada perusahaan ataupun kegiatan pemasaran yang dilakukan. Media sosial juga merupakan salah satu media pendukung yang digunakan untuk mendongkrak kunjungan pembaca pada website perusahaan. Yang kedua, ada mengontrol perkembangan isu dan krisis. Nah, praktisi juga sudah mengakui bahwa kehadiran media sosial itu dapat dimanfaatkan untuk mengetahui isu yang sedang berkembang di sekitar wilayah operasional perusahaan mereka. Nah, praktisi juga mengatakan bahwa dengan adanya kehadiran media sosial, mereka dapat melakukan monitoring mengenai perkembangan isu serta tren yang terjadi di masyarakat. Monitoring isu akan membantu perusahaan dalam mengantisipasi banyak ancaman yang dapat berdampak kurang baik bagi perusahaan, sehingga praktisi dapat memberikan konfirmasi untuk meredam isu yang sedang berkembang. Lebih jauh lagi, praktisi juga menyatakan bahwa media sosial juga dapat berfungsi sebagai media untuk menggalang dukungan emosional pada publik yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup perusahaan. Yang terakhir, ada pelaksanaan CSR. Praktisi menyatakan bahwa sejauh ini media sosial juga digunakan untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan CSR dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaannya. Nah, praktisi juga menyatakan bahwa dengan memanfaatkan media sosial, perusahaan dapat memantau serta memancing respon balik terhadap berbagai kegiatan sosial dan CSR yang dilakukan perusahaan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam merencanakan kegiatan selanjutnya. Selain itu, praktisi juga memanfaatkan media sosial sebagai salah satu media dalam melakukan aksi kampanye sosial dan mempersuasi publik untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan hal yang sama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai public relation. Apa sih public relation itu? Jadi, public relation menurut Dr. Rex Harlow itu adalah fungsi manajemen khusus yang membantu membangun, kemudian menjaga komunikasi yang seimbang, saling pengertian, saling menerima, dan juga saling bekerja sama antara organisasi dan publiknya. Sehingga dengan public relation ini membantu manajemen untuk tetap update informasi dan merespon opini dari publiknya, serta menegaskan tanggung jawab manajemen untuk melayani publik. Selain itu, public relation ini juga membantu manajemen dalam mengikuti dan merespon perubahan yang terjadi pada publik. Nah, sedangkan menurut Scott M. Catlip dan rekan-rekannya, public relation itu adalah fungsi manajemen juga yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan, dan prosedur individu atau organisasi dengan kepentingan publiknya, serta merencanakan dan melaksanakan program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan dari publik.
Intinya public relation ini dia itu fokus pada komunikasi dan pelayanan antara organisasi dan publiknya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari public relation, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari public relation itu sendiri. Yang pertama, itu adalah menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi public relation itu berperan dalam mendukung tujuan organisasi dengan apa? Ya dengan menyediakan strategi komunikasi yang tepat, misalkan melibatkan penyusunan pesan yang efektif, mengelola citra merek, dan membangun hubungan yang baik dengan publiknya. Kemudian yang kedua itu adalah menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik. Jadi PR itu tidak hanya menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik, tetapi juga mendengarkan dan menanggapi umpan balik dari mereka. Misalkan kayak ada pertanyaan, misalkan juga memberikan masukan, saran, kritik, dan lain sebagainya, itu juga dikumpulkan dan ditanggapi dengan baik dari public relation. Kemudian yang ketiga itu adalah melayani publik dengan memberikan nasihat untuk kepentingan umum. Jadi PR atau public relation itu juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwasanya kepentingan publik itu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi. Misalkan dengan cara memberikan nasihat kepada pimpinan tentang cara terbaik untuk menangani masalah yang sejalan dengan keinginan publik, atau memberikan informasi yang jelas dan detail kepada publik secara transparan bahwasanya ada nih kebijakan dan tindakan perusahaan yang harus diambil dan kalian harus tahu, kayak misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu adalah membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya, baik dari segi internal maupun dari segi eksternalnya. Jadi public relation itu atau PR berperan dalam membangun dan menjaga hubungan yang baik antara organisasi dan berbagai pihak yang terlibat, baik itu misalkan kayak karyawan internal, pelanggan, mitra bisnis, pemerintah, dan masyarakat umum, yaitu dengan cara memberikan komunikasi terbuka, jujur, dan responsif, serta membangun kepercayaan dan penghargaan antara kedua belah pihak. Oke, next kita akan membahas mengenai tujuan dari public relation. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengubah citra umum di mata khalayak terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi, yaitu dengan membangun strategi untuk memperkenalkan dan memodifikasi persepsi masyarakat terhadap organisasi, yaitu dengan melalui pengenalan kegiatan baru. Kemudian tujuan yang kedua, untuk menyebarkan cerita sukses organisasi kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan dari mereka, yaitu caranya dengan menginformasikan kepada publik mengenai pencapaian dan keberhasilan organisasi sebagai upaya untuk membangun dan mempertahankan reputasi yang dimiliki organisasi. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki hubungan antara organisasi dengan publik, yaitu dengan memperbaiki atau mempertahankan hubungan positif antara organisasi dengan publik atau khalayak. Kemudian yang keempat, untuk meyakinkan khalayak atau publik bahwasannya organisasi itu mampu bertahan atau bangkit setelah krisis misalkan, yaitu dilakukan pembangunan atau pembentukan keyakinan masyarakat bahwasannya organisasi itu dapat bertahan atau pulih kembali setelah menghadapi krisis. Kemudian yang kelima, untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas atau publik secara luas, serta membuka pasar ekspor baru, menyajikan organisasi kepada masyarakat luas dan memperluas pasar dalam upaya promosi. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, untuk mempersiapkan penerbitan saham tambahan atau karena adanya organisasi yang go publik, yaitu dengan memastikan komunikasi yang efektif kepada pemegang sahamnya dan masyarakat terkait penerbitan saham tambahan atau penawaran umum secara perdana. Pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai peran public relation dalam perusahaan. Jadi public relation itu tidak hanya berfungsi untuk menarik perhatian publik, tetapi juga menggerakkan mereka untuk mendukung perusahaan melalui tindakan yang nyata. Jadi citra positif di benak
publik itu bukan ukuran keberhasilan satu-satunya. Citra tersebut perlu diwujudkan dalam perilaku. Antara perusahaan dan masyarakat itu memang harus berjalan seiring layaknya seorang sahabat. Dan hal itu dapat dicapai bila keduanya itu saling mempercayai dan loyal seperti itu. Inilah yang harus diperjuangkan oleh public relation, yaitu merebut hati masyarakat dan memperoleh kepercayaan dari mereka. Jadi menurut Tom Gebel itu menjelaskan bahwasannya reputasi itu tidak dapat diperoleh dalam sekejap. Reputasi itu muncul dan berkembang dari keunikan identitas perusahaan yang berlangsung tahun demi tahun. Reputasi itu merupakan gambaran dari kredibilitas, keterandalan, kepercayaan, dan kemampuan perusahaan dalam bertanggung jawab untuk semua produk dan maupun jasanya. Jadi dilihat dari pandangan perusahaan, aktivitas public relation itu lebih menekankan untuk mendorong terbentuknya pasar dalam arti mengedukasi dan memelihara konsumennya atau publiknya. Upaya ini tuh penting mengingat konsumen tuh bukanlah pelanggan yang setia. Mereka bisa loyal bila ada pihak yang selalu memperlakukannya dengan proporsional dan mempersuasi sehingga mereka tidak beralih sekalipun kualitas atau jasa pihak lain itu lebih baik dari perusahaan kita. Di sini aktivitas public relation itu menjalankan proses komunikasi persuasif yang mengutamakan dialog atau bicara seperti itu. Aktivitas inilah yang dinamakan dengan marketing public relation. Public relation itu dapat membantu perusahaan menentukan mulai dari penyusunan konsep desain ya, kemudian juga penamaan merek, riset marketingnya juga, kemasannya, distribusinya, hingga budgetingnya juga bisa dibantu oleh public relation. Jadi public relation tuh menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kepentingan publik, yaitu target sasaran sehingga timbul saling pengertian dan percaya. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai hubungan media sosial dengan public relation. Hubungan yang pertama itu bisa menyampaikan informasi secara lebih efektif. Jadi fungsi medsos digital itu dalam kegiatan humas atau PR adalah untuk membantu mereka menyediakan informasi secara lebih efektif tentunya. Jadi melalui medsos itu informasi itu dapat disampaikan dengan skala yang lebih luas. Dengan begitu informasi atau penyampaiannya itu akan tersampaikan kepada lebih banyak orang dan bisa juga untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Kemudian hubungan yang kedua itu adalah bisa mengembangkan komunikasi. Jadi dengan media sosial digital, humas itu bisa mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara lebih cepat dari publiknya tentunya. Selain itu, PR itu juga bisa mengembangkan hubungan dengan publik mereka dengan menggunakan media sosial ini. Untuk kegiatan humas seperti misalkan juga memastikan postingan mereka itu masih menarik enggak gitu, sehingga bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Kemudian hubungan yang ketiga itu adalah mengembangkan promosi dengan lebih praktis. Jadi penggunaan media sosial digital yang aktif itu merupakan sebuah potensi untuk perusahaan untuk mempromosikan produk mereka sehingga bisa menonjolkan citra perusahaan melalui media sosial digital tersebut. Media sosial digital yang memungkinkan itu bisa membuat PR atau humas itu terhubung dengan publik yang bisa menggunakan alat media sosial. Semakin sering PR itu melakukan promosi bisnis yang tepat, maka bisa lebih banyak lagi orang yang bisa dicakup oleh PR atau humas itu. Itu saja yang bisa kami kelompok 5 sampaikan mengenai materi media sosial digital dan public relation. Apabila ada salah kata, salah kalimat, kami kelompok 5 mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.